tentunya pastinya itu dahulu sebelum ada agama yang sekarang masuk, itu dinamakan moksa, atau orang-orang yang bisa melepaskan jiwa atau rohnya, yang bisa menduduki alam kayangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sang Praja Channel. Semoga semua yang menonton masih diberikan kesehatan, dimudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya. Dan tidak lupa untuk para subscriber, semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dapat inbox oleh saudara kita atau para netizen untuk menguak masalah kayangan. Apakah alam kayangan itu ada atau tidak? Nanti kita akan mediumisasi. Kita akan menarik salah satu gaib yang mengetahui atau salah satu penduduk yang ada di alam kayangan. Apakah itu hanya mitos atau benar? Nah, nanti kita akan kuak melalui mediumisasi. Jangan lupa tonton terus video kali ini, jangan di skip biar tidak gagal paham. Langsung saja, Pak Ustadz. Bismillah. Dengan izin beliau Sang Yang Maha Esa, saya hadirkan salah satu dari bangsa gaib yang paling tahu tentang negeri kayangan, bisa sudah hadir masuk di ruang itu dan bisa menjelaskan kepada kami bangsa manusia. Assalamualaikum. Allah, monggo silakan masuk. Silakan masuk, monggo. Dengan ruang medium ini, monggo. Otomatis langsung bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas. Mulutnya semuanya terbuka, batas suaranya terbuka, semuanya bisa lancar berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas. Ini kelihatannya sudah masuk. Kita berbincang-bincang dengan sosok gaib yang ada di ruang medium ini. Assalamualaikum. Sampurasun. Ini dengan golongan apa kalau saya boleh tahu? Golongan roh. Mohon maaf sebelumnya saya panggil Mbah saja nggih.
Tidak apa-apa. Ini saya sekali lagi mohon maaf menghadirkan jenengan ke sini secara tidak sopan. Mau bertanya-tanya tentang alam kayangan itu benar ada apa tidak, Mas, menurut jenengan? Ada Wonten nggih? itu benar-benar nyata. Untuk apa mengetahui? Untuk kami mbak wawasan sebagai bangsa manusia, di alam sana itu kehidupannya hampir sama tidak sih Mbak menurut jenengan yang ada di bumi ini? Sama, tapi ada tingkatan-tingkatan untuk penghuni kayangan itu. Berarti berlapis-lapis ya kayangan. Iya, Kalau yang jenengan tempati itu di kayangan berapa Mbak? Kalau boleh tahu. saya di tengah. Gitu. Ya, Itu tempatnya di atas bumi ini apa di angkasa apa di mana sih Mbak menurut jenengan? alam kayangan itu ada di bawah langit dan di atas bumi. Itu tempatnya. Tadi jenengan menyampaikan kehidupannya hampir sama dengan bumi ya? Sama. Kalau menurut jenengan itu orang yang ada di itu orang semuanya apa ada bangsa jin apa gimana Mbak menurut jenengan? Mohon izin dulu saya untuk menerangkannya. B. Ya, alam kayangan itu dihuni oleh para roh atau jiwa yang suci dan roh-roh itu pastinya sudah menjadi pilihan dari Yang Maha Kuasa. Bukan orang sembarangan yang bisa menduduki alam kayangan. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jiwa bersih yang bisa masuk atau menembus alam kayangan, dan tentunya orang-orang pilihan yang bisa menempati. Kalau di zaman sekarang itu menurut jenengan yang bagaimana sih Mbak menurut jenengan bisa menempati di alam kayangan itu? Sebenarnya orang itu mempunyai atau melebihi orang-orang di atas kemampuan. Dia bisa atau yang dinamakan moksa, pelepasan jiwa, hanya orang-orang yang mempunyai
jiwa bersih yang menempati alam kayangan itu. Tentunya, pastinya itu dahulu sebelum ada agama yang sekarang masuk, itu dinamakan moksa, atau orang-orang yang bisa melepaskan jiwa atau rohnya, yang bisa menduduki alam kayangan itu. Tentunya itu kalau dahulu para raja atau para penasehat atau resih hanya orang-orang terpilih yang menduduki alam kayangan itu, dan pastinya akan diteruskan yang mempunyai darah keturunan secara rohani. Berarti alam kayangan itu diisi para ruh-ruh yang suci ya? Benar, yang terpilih atau yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Sebelumnya mohon maaf Bas, saya mau bertanya, kalau diizinkan dengan termasuk dari golongan raja apa Mbak? Bukan, saya bukan raja. Apa Mbak? Saya penasehat. Oh, penasehat. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya protes dulu dengan sudah detail menjelaskan tentang alam kayangan. Saya mohon maaf. Menyampaikan kepada kami bangsa manusia. Silakan keluar sekarang dari ruang itu ini. Mohon maaf Bas sebelumnya karena menghadirkan sesosok gaib itu harus hati-hati, harus jeli karena banyaknya yang mengaku laki-laki. Saya mohon maaf. Terus ini bertanya lagi, di alam situ ada sesosok pemimpin berarti ya? Pasti ada, sama yang ada di dunia. Karena dulu penghuninya juga sosok manusia tapi pilihan. Berarti jenengan juga tahu ya beliau Sang Hyang Cahya Nirwana. Nah, berarti jenengan sudah di ajarannya beliau ya. ya. Bisa dijelaskan lagi Pak tentang alam kayangan, kehidupannya apa di sana cuma laki-laki, apa ada wanitanya, apa bagaimana Pak? Alam kayangan itu sama, yang membedakan di sana itu penghuninya hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menempati, walaupun perempuan itu juga ada di sana, sejatinya sama.
Jadi di sana itu ada tingkatan-tingkatan tempat, mulai yang di atas, tengah, di bawah, itu ada golongan. Masuk golongan dari raja, penasehat, Benar, ada pemimpin, ada rakyat jelata. hanya roh suci saja yang Ya, yang bisa moksa. termasuk dari kerajaan-kerajaan yang dulu juga ya Pak ya. Ya, Raja itu ya. raja bukan sembarang raja. Tidak semua raja berarti. Benar. Jika raja itu mempunyai sifat-sifat tercela atau sifat kotor, pastinya tidak akan bisa. Maksud tidak adil dengan rakyatnya ya di zamannya itu ya. Sudah saya katakan tadi, yang bisa menempati alam kayangan itu, orang yang bisa melepaskan jiwa, dahulu itu dikatakan moksa. Tentunya moksa itu menjauh tahapannya itu, menjauh dari dunia, menyendiri. Kalau orang Jawa itu mengatakan nyepi ya. Ya, jadi ada tingkatan untuk menempuh jalan itu, bukan sembarang raja. Tapi tidak semuanya bisa Benar. raja ke sana gitu. Ya, Kalau di zaman sekarang ini ada tidak sih Pak orang yang moksa langsung ke sana itu menurut jenengan? Manusia yang ada. yang kamu katakan tadi, beliau sesosok dari penguasa, raja di atas segala raja. Yang kamu katakan tadi, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana tadi pernah menundukkan alam kayangan. Berarti dulu pernah perang juga berarti di alam kayangan itu. Bagaimana Pak? Perangnya itu karena diajak menurut agama atau keyakinan dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana untuk mengikuti dan menyembah kepada Tuhan. Ya, kembali sama Allah. Ya, Karena di zaman sekarang ini kan susah ya mengajak manusia untuk kembali tobat sama Allah. Ajak jin siluman banyak yang mau, ajak manusia ya banyak yang susah. Ya semoga semakin banyak dengan adanya konten-konten dari saudara-saudara kami, dengan video-video kami, banyak yang kembali sama Allah dengan ajaran dari beliau Sang Hyang Percaya Nirwana. Karena di zaman ini sudah zaman bisa dikatakan zaman edan lah, agar zaman yang sesuka-sukanya, seenak-enaknya tanpa melihat aturan dari agama, banyaknya maksiat sudah merajalela di mana-mana. Kita arahkan syukur-syukur kalau orangnya mau. Ada lagi Pak saran-sarannya untuk kami di zaman akhir ini, zaman edan ini. kalau bisa orang itu hakikatnya harus bisa melepaskan jiwa yang saya katakan tadi. Jadi tidak hanya mengenal dunia, pastinya itu butuh proses, dan tentunya
butuh bimbingan dari seorang pemimpin atau guru yang bisa sampai untuk pelepasan jiwa. melalui tahap demi tahap. Ya, Ada lagi Mbah saran-saran? sudah. Ada. Oke, terima kasih sudah hadir ke sini Mbah, sudah dijelaskan tentang alam kayangan. Sekali lagi saya mohon maaf menghadapkan jenengan. Sama-sama. Oke, monggo silakan keluar dari ruangan. Saya mohon pamit kembali. Oke. Saya. Oke. Silakan keluar bersama Monggo. ya itu tadi dari perbincangan sesosok gaib dari roh yang ada di dalam kayangan. Konten kami bisa dipercaya, bisa tidak, itu semuanya kembali ke keyakinan saudara-saudara. Syukur-syukur bisa menambah kadar keimanan kita dengan adanya video dari saudara-saudara atau channel saudara-saudara dari kami. Dukung terus channel kami, jangan di skip. Saya akhiri konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.